Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man. Bapak Ibu jamaah subuh yang mudah-mudahan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Subuh yang berbahagia ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersama-sama menjawab panggilannya hayya 'alas shalah, yang sekaligus kita lanjutkan dengan taklim seperti yang sementara kita lakukan ini. Semoga bermanfaat. Masih ada kaitannya Pak dengan materi kita yang lalu, yaitu tentang fadilah Ramadan, berbakti kepada orang tua, dan mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kembali kita sampaikan bahwa sesungguhnya bulan Ramadan dengan bulan lain tidak ada bedanya. Ya. Harinya sama, nama harinya juga sama, terbit terbenamnya juga hari sama. Kemuliaan bulan suci Ramadan hanya kalau dikaitkan dengan orang beriman. Kedua, kemuliaan bulan Ramadan hanya kalau dikaitkan dengan hari kemudian. Kenapa? Kan di sana nanti tinggal dua tempat. Satu surga, yang lain neraka. Tidak ada tempat hukuman percobaan. Ya, langsung Pak, surga, neraka. Ya. Oleh karena itu Bapak-bapak, Ibu-ibu, kita perlu tahu dengan apa orang masuk surga, dengan apa orang masuk neraka. Kembali kepada Al-Quran. Innallaha yudkhilul ladzina amanu wa amilus salihati jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah akan memasukkan orang beriman yang beramal saleh. Beriman beramal saleh. Berarti ada orang beriman tidak beramal saleh. Kan kalau iman diartikan percaya, lebih hebat imannya iblis dari kita, Pak. Kalau hanya artikan percaya, iblis bertengkar dengan Allah ketika disuruh sujud. Ya. Kita berdoa tapi mungkin dalam hati kita berkata katonumu gila, itu sepihak. Ya. Jadi beriman beramal saleh. Apa itu amal saleh? Semua aktivitas, semua kegiatan yang sesuai dengan agama, amal saleh semua. Amal saleh semua insya Allah. Jadi beriman beramal saleh. Walladzina kafaru, tapi orang yang tidak percaya, tidak beriman, yatamatta'un wa ya'kulun kama ta'kulul an'am. Di otaknya, di pikirannya hanya kesenangan, yatamatta'una. Yang mereka selalu pikirkan, mereka selalu usahakan itu kesenangan saja. Bagaimana senang? Wa yakuluna, dan mereka urus makanan tuh, minuman tuh, ya. Itu saja kegiatan sehari-harinya. Kama ta'kulul an'am. Tidak ubahnya dengan binatang. Binatang itu juga sudah makan, kenyang, tidur, bangun tidur, makan, minum. Ya. Begitu terus itu saja kerjanya binatang itu, Pak. Ya, kenyang tidur, bangun makan. Jadi artinya perhatiannya hanya ke sana. Makan, minum, makan, minum, makan, minum, bersenang-senang. Ya, kita perlu hati-hati dalam hal ini. Jangan sampai termasuk kita yang perhatian kita, pikiran kita ke sana semua. Dan sedikit sekali pikiran kita ke ibadah. Sampai-sampai bulan suci Ramadan kita biarkan habis, model ibadah kita masih sama dengan ibadah bulan-bulan lain. Na'udzubillah. Ini yang kita tahu. Orang yang seperti ini apa kata Tuhan? Fannaru maswal lahum. Maka nerakalah tempat yang tepat buat mereka.
Astagfirullah. Karena kami itu makan menurut. Makanya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wanti-wanti kita, Pak, ya. Nabi mengatakan, "Ala adullukum ala abwabil khair." Dek kamu elo ujel orang, babanna megai deseng. Ya. Babanna deseng ini artinya sumpanna deseng ini pintu kebajikan. Apa itu pintu kebajikan? Pintu surga, Pak. Pintu surga. Ala adullukum ala abwabil khair. Maukah kamu tahu itu pintu-pintu surga? Tentu sahabat mengatakan iya. Nabi mengatakan as-sawmu junnah. Puasa itu perisai. Ya. Puasa itu perisai. Artinya puasa itu benteng. Puasa itu tameng. Tameng dari apa? Perisai dari apa? Benteng dari mana? Dari ancaman neraka. Orang yang banyak berpuasa, Pak, insya Allah jauh dari neraka. Ya, man sama yauman fi sabilillah, siapa yang puasa satu hari saja, puasa satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, artinya karena mengikut perintah Allah, mengikuti dari apa ketentuan-ketentuan agama, zahzahallahu wajhahu anin nari sab'ina kharifan. Allah jauhkan dia dari neraka 70 tahun perjalanan. Ada juga mengatakan bainas sama'i wal ardh, sejauh langit dan bumi jauhnya dari neraka. Satu hari saja itu. Yauman inda rabbika, satu puasa di karena Allah. Nah ini 1 bulan kita puasa, Pak. 1 bulan kita puasa, Masya Allah. Berapa kali 70 tahun perjalanan. Iya, Pak. Tapi cuma masalahnya puasa kita itu bagaimana? Ya? Puasa kita itu bagaimana? Karena ada juga ketentuan-ketentuan lain, bukan sekedar berhenti makan, bukan sekedar berhenti minum. Masih ada lagi yang lain-lain yang perlu kita tahan, ya. Jadi yang jelas puasa, Pak, ya. Yang kedua kata Nabi, was-sadaqatu tutfi'ul khati'ah kama yutfi'un narul ma'ah. Ya. Kama yutfi'ul ma'un nara, ya. Sedekah itu membunuh dosa, menghancurkan dosa, meluluhkan dosa, menghabisi dosa, ya. Semakin banyak orang bersedekah, semakin banyak dosanya yang dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini secara umum. Kalau di bulan Ramadan bagaimana? Ya, Pak. Kan di bulan Ramadan hampir, Pak, di bulan Ramadan ibadah-ibadah kita, pahala-pahala kita non limit. Tidak pakai ukuran, ya. Dikasih saja Allah berapa yang Allah suka, berapa yang Allah mau di bulan Ramadan. Kama yutfi'un narun nama, sebagaimana api mematikan air, sebagaimana air mematikan api. Nah itu, Pak. Ini sedekah. Lalu selanjutnya, Pak, ya, karena kemarin ini kita bincang-bincang tentang orang tua. Dan masih banyak sekali kejadian-kejadian, Pak, yang sering membuat kita merinding. Ada saja kedengarannya anak meninggalkan orang tuanya. Ada anak mengusir orang tuanya. Ada anak memukul orang tuanya. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ini, Pak, bagaimana Rasulullah menanamkan iman di tengah-tengah di antara sahabat-sahabat, sehingga kecintaan mereka terhadap orang tua itu luar biasa. Ya. Satu contoh, Pak, ya. Satu contoh kita lihat, ya, bahwa Abdullah bin Umar, ya, Abdullah bin Umar punya seorang istri yang dia sangat cintai. Tapi tiba-tiba bapaknya memanggil dia, ceraikan itu istri. Aduh, kenapa?
Saya cinta dia, dia cinta saya, ceraikan dia. Akhirnya Abdullah bin Umar mau cari solusi supaya hal itu tidak lanjut. Dia datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana saya ini, ada apa? Bapakku suruh saya ceraikan istriku, padahal saya cinta dia. Istriku juga cinta dia saya. Tapi bapakmu suruh, iya, ceraikan. Karena bapakmu suruh, ceraikan. Coba Pak, ini bagaimana Rasulullah SAW menenangkan ini, ya, Masya Allah. Ya. Ada juga salah seorang datang kepada Nabi, ya. Dan di hadapan Nabi beliau mengatakan, ya Rasulullah, ya, syahidtu alla ilaha illallah wa annaka Rasulullah. Aku bersaksi tidak ada ilah kecuali Engkau, kecuali Allah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Wa annaka Rasulullah, dan aku bersaksi Engkau adalah Rasulnya. Ya. Aku mengucapkan 2 kalimat syahadat itu dengan ikhlas, dengan sungguh. Wa sallaitul khamsah, dan aku juga salat 5 waktu, pelihara salat fardu itu, tidak tinggal. Wa addaitu zakata mali, dan aku membayar zakat hartaku. Saya tidak miliki itu dengan tidak bersih, saya bayar zakatnya. Wa sumtu Ramadan, dan saya puasa bulan Ramadan. Karena iman itu, saya lakukan semua itu. Apa kata Nabi? Mamata ala haza kana yawmal qiyamati ma'an nabiyyina was-siddiqina wasyuhada. Ya. Siapa yang mati dalam keadaan seperti yang kamu lukiskan itu, nanti di hari kemudian satu rombongan dengan Nabi. Masya Allah. Satu rombongan dengan Nabi, Pak. Apa ada Nabi ke neraka? Ya. Satu rombongan dengan Nabi. Wasyuhada, dan satu rombongan dengan orang-orang mati syahid. Wassadiqin, dan satu rombongan dengan orang-orang yang benar di dalam pendiriannya. Ya. Lalu Nabi mengatakan, Nabi tutup, selama orang ini tidak durhaka kepada orang Tuhan. Subhanallah. Jadi puasa silakan puasa, zakat silakan zakat, salat silakan zakat. Antum durhaka kepada orang tua, astagfirullah. Pak, dari mana kita ini? Ya, dari mana kita ini? Kenapa Uwais Ibnu Amir Al-Qarni begitu terkenal, sampai Umar bin Khattab yang terkenal sebagai manusia yang dijuluki oleh Nabi Al-Faruq, yang memisahkan kebenaran dengan kebatilan, justru disuruh oleh Nabi, ada hamba Allah seorang pemuda namanya Uwais Ibnu Amir Al-Qarni, usahakan nanti kamu ketemu dengan dia, suruh dia doakan. Karena kalau dia berdoa, terbuka semua pintu langit. Masya Allah. Bahkan kata Nabi, Uwais Al-Qarni nanti di hari kemudian, sebelum orang-orang masuk di surga, dipanggil berdiri di depan pintu surga. Tidak dipanggil masuk, dipanggil berdiri. Untuk apa? Untuk memberi syafaat kepada orang-orang Islam, orang-orang beriman. Betapa tingginya ini Uwais, Pak. Betapa hebatnya ini Uwais. Dan apa kehebatannya? Bakti kepada orang tua. Masya Allah. Bakti kepada orang tua, luar biasa sekali. Bahkan sebuah riwayat saya pernah baca di salah satu buku minuman, mental, karya Al-Munziri, Pak, ya. Ada salah seorang sahabat Nabi pernah berjalan dan memasuki salah satu perkampungan. Ya. Di perkampungan itu ada kuburan besar. Dia lewat di kuburan itu di waktu asar. Tiba-tiba ada salah satu kubur terpecah, terbelah. Ini riwayat, Pak, diriwayatkan di dalam kitab punya Al-Munziri. Terbuka itu kubur, ada orang naik keluar sepotong. Ya.
badannya manusia, kepalanya keledai, dan langsung meringkik 3 kali. Nasi kita memewe ni katel papananya, meringkik 3 kali. Lalu kemudian turun, tertutup itu kuburan. Ada perempuan kebetulan di situ, dekat dengan laki-laki sahabat yang menceritakan, kaget dan dia berkata, kamu perhatikan tadi? Iya, saya kaget. Katanya setiap asar terjadi itu. Setiap asar kuburan itu terbelah dan keledai itu naik, tapi badannya orang. Badannya orang dan meringkik. Lalu perempuan yang sakit itu bertanya, kamu tidak melihat tadi salah seorang perempuan lain di sana? Iya, ada salah seorang perempuan. Apa kaitannya dengan kejadian ini? Begini, itu anaknya peminum khamar. Ya, peminum khamar. Ibunya menegur berulang-ulang dan terakhir dia katakan kepada anaknya, ittaqillah, takutlah kamu kepada Allah nak. Kapan kamu mau berhenti seperti itu? Minum terus, mabuk terus. Langsung anaknya bilang, keledai tua, kamu meringkik saja seperti induk anak keledai. Keledai tua yang meringkik begitu saja. Dia pergi. Tapi setelah kejadian pulang mati. Dan jasadnya dikubur di situ. Dan terjadilah itu. Dia yang menjadi keledai. Dia katakan ibunya, kamu itu orang keledai tua. Justru dia jadi keledai. Ini di kitab Munziri, Pak. Kitab yang rujukannya Ustaz Marzuki yang terkenal itu saya diriwayatkan itu. Dan Nasiruddin Albani menyatakan hadis itu. Jadi luar biasa, Pak. Jadi betul-betul kita ini ibu kasihan, Pak, kasihan ibu ya. Cinta ibu itu tidak bisa dibalas, Pak. Dengan apa saja tidak bisa dibalas. Jadi ada sahabat mau pergi perang, ikut perang dengan Nabi. Saya juga ikut perang ya Rasulullah. Bagaimana dengan ibumu, minta izin? Enggak, ya, enggak. Tapi apa maksud kau pergi jihad? Saya mau mendapatkan syurga. Kembalilah. Karena syurga berada di dekat kakinya ibumu. Coba, orang mau perang ini, Pak. Jadi Bapak pada Ibu bayangkan ini bagaimana agama kita ini mengarahkan kita untuk selalu berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ada satu kejadian, Pak. Ini di zaman Nabi. Ada orang pergi haji dan dia gendong ibunya. Sama dengan ceritanya Uwais Al-Qarni ini. Dia gendong ibunya, tawaf dengan digendong ibunya, sa'i dia gendong ibunya. Akhirnya ketemu dengan Nabi. Ya. Ngomong-ngomong dengan Nabi, dia kasih tahu Nabi, ibu saya ya Rasulullah. Saya gendong dari kampung. Saya gendong tawaf, saya gendong sa'i, semuanya saya gendong. Karena saya ingin sekali biar dosa saya terhapus seluruhnya. Biar dosa saya terhapus seluruhnya. Kira-kira bagaimana dengan pendapat antum ya Rasulullah? Apakah tindakan saya ini, apakah perbuatan saya ini belum cukup untuk membalas jasa-jasa ibuku? Saya gendong dari kampung, saya gendong tawaf, saya gendong sa'i, gendong kemana-mana. Apakah ini belum cukup untuk membalas jasa ibuku? Nabi mengatakan, sekali helaan nafasnya waktu kamu mau dilahirkan belum terbayar. Sisa mimat dan indok waktu nelo dijajihan deh panagan masih sisa melo. Maka kira-kira Pak, pembukaan 3, pembukaan 4, pembukaan 5. Astagfirullahaladzim. Masih ada di antara kita
sikapnya di antara kita yang menyakiti. Subhanallah. Ada saya baca ada saya lihat di sosial media. Ada seorang di Jakarta, dia antar ibunya bawa mobil mahalnya itu, kasih turun di perapatan jalan, baru dia tinggalkan, disuruh jadi peminta-minta di situ. Susah, dia sudah tidak bisa lah urus. Astagfirullah, kalau begini. Jadi Islam betul-betul Pak luar biasa. Islam ini betul-betul luar biasa. Begitu tinggi pendidikan agama kita ini, bagaimana anak-anak bisa berbakti kepada orang tuanya. Karena subhanallah. Ya sekali lagi Pak, ada kata Nabi, tapi barangkali itu pun tidak cukup. Tidak mungkin seorang anak membalas jasa orang tuanya. Tidak bisa. Ya. Illa kecuali ayyajidahu mamlukan fa'ataka. Kalau dia mendapatkan ibunya menjadi budak, lalu dia beli dan dia merdekakan. Fayastariyahu fa'atakahu. Tidak ada pekerjaan, tidak ada amalan yang bisa membayar jasa orang tua, membayar jasa ibu, kecuali kalau ibu dalam keadaan menjadi budak, jatuh di tangan orang-orang konglomerat, dia jadi budak, lalu anaknya datang membeli dan memerdekakan kembali ibunya. Ya, itu katanya bisa. Ya, tapi walaupun kira-kira seperti itu dibayangkan tadi, sisa memedeng, nah dia penasihatan bro. Nah, jadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mau puasa kita ini sempurna Pak, ya ibu-ibu kalau mau puasanya sempurna, pulang dari sini Pak langsung peluk ibu. Langsung cium ibu, minta semua kesalahan-kesalahan yang kita pernah lakukan, mudah-mudahan dimaafkan oleh ibu. Kenapa? Ridallahi fi ridal walidaini wa suntullahi fi suntil walidaini. Cintanya Allah kepada seseorang tergantung cintanya ibu kepada orang itu. Bencinya Allah kepada seseorang tergantung bencinya ibu kepada orang itu. Ini di tangga yang kedua, Pak. Di tangga yang kedua. Di tangga yang terakhir, ya, amin. Nabi lagi mengatakan amin. Ya. Lalu sahabat bertanya, ada apa? Ya. Kamu ucapkan amin. Jibril berkata, Jibril berkata, man zukirta indahu, ya, falam yusalli alaika fa abadahullah. Fakul amin. Siapa orang yang mendengarkan namamu disebutkan Muhammad, tapi dia tidak membaca salawat, dia dijauhkan dari rahmat, maka ucapkan amin. Ya. Karena keparat sekali orang yang tidak membaca salawat itu, Pak. Ini salawat, Pak, satu bentuk salut. Ya, satu bentuk salut yang yang meliputi nilai cinta, hormat, syukur. Karena kita ini sebelum Nabi Muhammad datang apa manusia ketika itu sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang. Ya. Makanya ada ayat, laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan. Allah memberi nikmat kepada orang beriman ketika dia mengutus rasul. Itulah Nabi Muhammad. Jadi kedatangan rasul ini, Pak, nikmat yang luar biasa. Nikmat, ya. Sebelum Rasulullah datang, Pak, astagfirullah, rampok, garong, pembunuhan, pendinahan, pencurian, pokoknya semua terjadi kejahatan. Begitu datang Nabi, Pak, relatif waktu yang singkat dirubah itu keadaannya. Begitu keadaan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya beliau datang dengan perubahan. Beliau datang dengan perubahan. Jadi mudah-mudahan orang yang datang dengan perubahan bisa mendapat jaminan dari Allah untuk melanjutkan rencana perubahan itu, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.